Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Kenapa kita harus belajar K3? Jawabannya sangat sederhana. Karena setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja. Untuk itu, makanya kita perlu belajar K3. Yang sudah tidak asing lagi kita dengar, slogannya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena biaya mencegah lebih kecil daripada biaya mengobati. Seperti itu kira-kira. Apa itu K3? K3 adalah suatu upaya untuk menciptakan sistem kerja yang aman untuk pekerja dan lingkungan kerja, serta menjamin tercapainya kesejahteraan pada pekerja. K3 tentunya memiliki beberapa tujuan. Sebelum kita ke sana, perlu kita ketahui, pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang K3. Ada dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan kerja. Untuk lebih lengkapnya tentang isi dari undang-undang ini, sahabat pembelajar bisa lihat di internet, sangat banyak itu penjelasan tentang Undang-Undang K3 ini. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. Itu saya kutip dari isi undang-undang tentang K3. Selanjutnya tujuan K3. Tujuan K3 itu ada 4M. M yang pertama, menjamin keselamatan pekerja dan menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. M yang kedua adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit, kematian, cacat tetap, serta mencegah pengeluaran atau biaya atau modal yang besar. M yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, waktu pengerjaan, serta meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Dan M yang terakhir adalah mengamankan material, mengamankan alat-alat kerja, mengamankan lingkungan kerja, serta mengamankan mesin yang ada di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Seperti dilihat di layar ini merupakan kasus atau contoh dari kecelakaan kerja. Yang sebelah kiri ini kecelakaan kerja akibat gerinda. Dan yang sebelah kanan ini adalah kecelakaan di pabrik. Resikonya tentu yang paling besar adalah yang sebelah kanan ini, karena telah menelan korban jiwa. Untuk ini tentu kita harus antisipasi supaya tidak terjadi kepada diri kita ketika dalam waktu bekerja. Ini juga merupakan suatu contoh kecelakaan antara mobil dan motor. Nah, ini juga merupakan suatu kondisi di mana memicu terjadinya kecelakaan kerja karena para siswa tidak memakai alat pelindung diri ketika melakukan pengelasan, seperti tidak memakai sepatu safety, tidak memakai sarung tangan, serta tidak memakai kaplas. Yang satu ini ya, dia melihat dengan mata telanjang karena cahaya las ini sangat berbahaya untuk mata kalau dilihat secara langsung. Nah, jadi apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan tidak diduga sebelumnya yang terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia maupun peralatan atau mesin. Nah, biaya yang ditimbulkan atau kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja ini sangatlah besar. Berdasarkan teori gunung es, biaya atau kerugian yang ditimbulkan bisa secara langsung dan kerugian biaya secara tidak langsung.
Bahkan kerugian yang tidak langsung ini lebih besar dibandingkan kerugian langsung, seperti gunung es yang bagian bawahnya lebih besar dibandingkan bagian atas ini yang nampak secara mata. Maksudnya apa? Nah, riset membuktikan untuk biaya perawatan atau biaya langsung hanya habis $1, sementara 1 hingga 50 dolar habis untuk biaya kerugian yang tidak langsung. $1 itu atau biaya langsung habis untuk pengobatan atau perawatan serta pembayaran gaji atau biaya asuransi untuk pekerja yang kecelakaan tadi. Nah, sementara yang biaya tidak langsung itu sangat banyak sekali hingga menghabiskan total biaya sampai $50. Apa saja itu? Bisa dilihat, ini rinciannya. Bisa kerusakan gangguan pada alat, kerusakan peralatan, kerusakan produk dan material akibat kecelakaan kerja tadi, gangguan produksi tentunya karena terjadi kecelakaan kerja maka produksi terhenti. Tentunya ini sangat-sangat merugikan sekali bagi perusahaan. Seperti itu, hitungan 1 jam saja perusahaan tidak jalan, maka kerugiannya bisa dihitung sampai ratusan juta, seperti itu kan. Banyak sekali nih, bisa dilihat pada layar ini, gaji terus dibayar sementara pekerjanya istirahat di rumah. Nah, menambah lagi biaya pemakaian pekerja pengganti untuk mengganti pekerja yang kecelakaan kerja tadi, upah lemburnya untuk menyelesaikan kerjaan yang akibat si pekerja tadi kecelakaan, belum lagi ekstra waktu untuk kerja administrasi, berkurangnya hasil produksi akibat si korban, serta hilangnya bisnis dan nama baik dari suatu perusahaan. Seperti itu. Contohnya saja pesawat pesawat NMR, sampai pesawat itu kolap dan tutup akibat terjadinya kecelakaan karena banyak konsumen yang takut atau orang pada takut untuk naik pesawat tersebut. Untuk itu makanya sebuah perusahaan akan sangat memperhatikan K3 ini kepada pekerjanya karena juga akan berdampak ke perusahaan tersebut. Kita lanjutkan. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menurut teori domino, kecelakaan kerja terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat ya. Hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kerugian. Nah, bisa dilihat. Jadi menurut teori domino, kecelakaan kerja itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lemahnya kontrol, yang kedua sebab-sebab dasar, yang ketiga penyebab langsung, yang keempat kontak atau insiden, dan maka penyebab faktor-faktor ini akhirnya nanti menyebabkan kecelakaan kerja dan kerugian. Kita bahas satu persatu. Lemahnya kontrol ini ya, kita bahas saja. Nah, penyebab kecelakaan kerja menurut teori domino, yang pertama ada lemahnya kontrol. Contoh lemah kontrolnya ini adalah program tidak sesuai, standar tidak sesuai, dan tidak patuh terhadap standar. Ini contoh faktor lemahnya kontrol. Faktor penyebab kecelakaan yang kedua menurut teori domino adalah faktor dasar. Faktor dasar ini terdiri lagi dari 2 jenis. Ada faktor pribadi dan faktor kerja. Faktor pribadi ini contohnya kemampuan fisik atau fisiologi yang tidak layak, kemampuan mental pekerja tidak layak, stres mental, kurangnya pengetahuan dari pekerja, dan kurangnya keahlian dari pekerja. Contoh faktor kerja antara lain kurangnya pengawasan atau kepemimpinan, kurangnya peralatan, mesin yang sudah tidak layak pakai, standar kerja yang tidak baik, serta salah pakai atau salah menggunakan alat ketika bekerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja yang ketiga menurut teori domino adalah penyebab langsung. Penyebab langsung ini ada perbuatan tidak aman dan ada juga kondisi tidak aman. Perbuatan tidak aman ini contohnya gagal memperingatkan, gagal mengamankan,
membuat alat pengaman tidak berfungsi, memakai alat yang rusak, dan memakai APD yang sudah tidak layak. Ada juga bercanda atau bermain-main ketika melakukan pekerjaan. Contoh kondisi yang tidak aman adalah pelindung atau pembatas yang tidak layak, APD kurang atau tidak layak, peralatan yang rusak, ruangan kerja yang sempit, penerangan yang tidak layak, ventilasi yang tidak layak, dan juga lingkungan yang tidak layak. Maka kondisi-kondisi seperti ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Faktor yang keempat menurut teori domino adalah insiden atau kontak. Contoh menabrak, terbentur benda diam atau bergerak, terpukul atau tertabrak oleh benda yang bergerak, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh di tempat yang datar, tertusuk atau terjepit. Bisa juga kontak dengan listrik, zat kimia, radiasi, panas ataupun dingin. Maka hal-hal seperti ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, akibat dari faktor-faktor tadi itu akhirnya terjadilah kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian pada manusia. Ini bisa memakan korban jiwa, kepada peralatan, bisa membuat peralatan menjadi rusak, begitupun kerugiannya pada material dan lingkungan kerja, seperti itu. Sahabat pembelajar sekalian, untuk itu dari materi ini maka pentingnya kita meminimalisir agar tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kita bekerja, yaitu dengan cara menerapkan K3 seperti itu. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.